Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nas'alullah ayyamunna alaina bil ilmin nafi' wal amalis salih, wa ayyaftah lana futuhal arifin, wa ayyufakihana fid din, wa ayyarzuqana al ikhlas fil aqwali wal a'mal. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan syarat jamak takhir. Syarat jamak takhir. Pertemuan lalu kita sudah membahas tentang syarat jamak takdim. Nah, syarat jamak takdim kita sudah jelaskan bahwa di sana ada syarat tambahan, yaitu yang pertama safar dengan tujuan 84 km. Nah, 84 kilo. Nah, dan sudah keluar daripada kecamatan. Sudah keluar dari kecamatan. Kemudian yang ketiga adalah safarnya bukan untuk maksiat. Nah, kemudian di kitabnya ada 7 syarat. Yang pertama memulai dengan yang awal. Memulai dengan yang awal, ini kita murojaah dulu biar nyambung nanti. Memulai dengan yang awal, maksudnya memulai dengan sholat zuhur. Dengan kata lain harus tertib. Enggak boleh asar, tidak boleh sholat asar kemudian sholat duhur. Harus sholat duhur dulu baru asar. Itu kalau jamak takdim. Nah, dan kita sudah mengatakan yang tidak sah sholat duhur atau sholat asarnya. Misalnya ada orang di jamak takdim sholat asar dulu, terus wassalam, kemudian sholat duhur. Yang tidak sah sholat apanya? Dua-duanya. Sholat asar. Sholat duhurnya sah. Nah, sholat apa tadi? Sholat asarnya diulang. Nah, kemudian yang kedua berniat jamak takdim di sholat yang pertama. Jadi tidak harus di takbiratul ihram. Maksudnya ketika sholat duhur, dari awal takbiratul ihram sampai salam sholat duhur. Bisa di rakaat pertama, rakaat kedua, sujud, ruku, selama dia masih berada di dalam sholat. Kalau ada seorang ya belum niat dan dia baru berniat ketika sudah assalamualaikum sholat duhur, maka tidak boleh jamak dengan asar. Jadi kapan dia sholat asar? Harus nunggu waktu asar. Jadi misalnya orang di perjalanan, kemudian dia sholat duhur. Setelah sholat duhur, assalamualaikum, baru teringat mau jamak, baru berniat mau jamak dengan sholat asar. Ini tidak boleh karena syaratnya adalah niatnya harus ada di dalam sholat duhur, bukan sebelum duhur, bukan setelah zuhur. Jadi terbentang dari takbiratul ihram sholat duhur sampai akhirnya itu sampai salam pertama. Kalau dia assalamualaikum kemudian sambil berniat mau jamak dengan asar, maka ini masih diperbolehkan. Tapi setelah salam sudah tidak bisa jamak lagi. Nah, jadi ketika ditanya kapan kita niat jamak takdim, jawabannya ketika atau di dalam sholat zuhur atau sholat yang pertama. Kalau maghrib isya berarti dalam sholat maghribnya. Nah, kemudian yang ketiga mualah antara dua sholat. Apa itu mualah? Tidak boleh di jeda. Kita sudah mengatakan bahwa jedanya maksimal hitungannya 2 rakaat. Kalau dijeda dengan 1 rakaat masih sah. Kemudian yang keempat adanya uzur. Uzurnya apa? Safar. Masih dalam perjalanan. Kalau sudah sampai atau masuk kecamatan berarti sudah tidak boleh jamak. Nah, kemudian yang kelima masih tersisa waktu yang
pertama. Masih tersisa waktu yang pertama. Nah, jadi sholat asar di waktu yang ini yang kita katakan bahwa tidak boleh sebagiannya, ya, sebagian sholatnya di waktu asar. Jadi misalnya sebagian sholat, jadi dia mau jamak takdim, sholat asarnya 1 rakaat, rakaat yang pertama misalnya di waktu zuhur, rakaat keduanya di waktu asar. Nah, ini sah atau tidak? Yang sudah kita bahas pekan lalu, kita merujuk lagi. Jadi ada orang jamak takdim di akhir waktu sholat zuhur, misalnya sudah mau asar, tapi dia jamak takdim karena masih waktu zuhur. Tapi masalahnya sholat asarnya itu, ya, sebagiannya di pertengahan sholat azan asar, istilahnya gitu. Di pertengahan sholat, awal sholat masih di waktu zuhur, belum selesai sholatnya sudah azan asar. Artinya apa? Setengahnya di waktu zuhur, sebagiannya di waktu asar. Ini hukum sholatnya bagaimana? Sah atau harus diulang? Sudah niat sah. Diulang atau sudah sah? Sudah. Hah? Sah, masih sisa waktu yang pertama. Tidak sah. Karena apa? Karena syaratnya apa? Masih tersisa waktu yang pertama. Masih tersisa waktu yang pertama maksudnya seluruh sholatnya harus di waktu yang pertama. Sedangkan ini tadi akhir sholatnya sudah masuk ke waktu yang kedua. Kalau kita mengatakan, anggap saja itu sholat asar, tidak sah juga di waktu asar. Kenapa? Karena dia sholat asarnya sebelum masuk waktu asar, ya kan? Jadi takbiratul ihramnya itu belum masuk waktu, makanya dilihat dari segi jamak tidak sah. Kalau kita menganggap itu anggap aja asar, nah, tidak sah juga. Kenapa? Karena dia sholat sebelum masuk waktu sebagiannya. Jadi kita mau sholat duhur tapi belum azan zuhur, itu tidak sah. Ibaratnya seperti itu. Kita mau sholat asar tapi belum azan asar, tidak sah. Meskipun nanti pertengahan sholat sudah azan, itu tetap tidak sah. Nah, solusinya kalau seperti ini ya dia ngulang. Mesti dia langsungnya jadi tunggu sampai Sebelum sholat maksudnya. Iya, bisa. Nah, bisa jamak takhir, bisa. Nah, misalnya kita di takhir aja, nunggu sampai azan asar. Atau kalau tidak, ya bukan jamak nanti jadinya. Sholat duhur di waktu duhur, nanti sholat asar di waktu asar. Tapi sholat duhurnya ini di akhir waktu, sholat asarnya di awal, seperti jamak tapi bukan jamak. Nah, di keterangan masih tersisa waktu yang pertama ini harus untuk misalkan di jamak itu 2 rakaat itu harus sudah. Ya, harus di waktu zuhur semua sholat dari awal sampai akhir harus di waktu yang pertama. Nggak boleh masuk di waktu yang kedua. Jadi nggak sah seperti itu tadi. Sholat asar misalnya dia qashar 2 rakaat, 1 rakaat di waktu zuhur, 1 rakaat yang keduanya di waktu asar. Nah, ini tidak sah. Kenapa? Ya karena sudah tidak tersisa waktu yang pertama untuk sholat asar. Sedangkan apa arti jamak takdim? Yaitu kita menarik sholat asar ke waktu zuhur. Sedangkan ini tadi tidak cukup, belum selesai. Makanya tidak sah. Nah, kemudian yang keenam, sholat pertama dianggap telah sah. Ini kita berikan contoh kemarin, sholat pertamanya pakai jaket, di jaketnya ada najis, ya kan? Kemudian setelah sholat duhur panas misalnya, jaketnya dilepas, terus sholat asar. Setelah sholat asar lihat, di jaketnya ada najis. Artinya apa? Yang tidak sah karena najis apa? Sholat zuhur atau asar? Sholat zuhur karena dipakai waktu sholat zuhur. Berarti sholat zuhurnya tidak. Karena sholat zuhurnya tidak sah, maka sholat asarnya juga tidak sah. Kenapa? Ya harus tertib, ya kan? Harus tertib. Tidak boleh asar kemudian zuhur. Jadi dia tidak boleh ngulang
Saya berarti ngulang zuhur aja. Nanti karena dia awalnya zuhur, asar. Zuhurnya tidak sah. Berarti yang tersisa kemudian dia mau zuhur, berarti seakan-akan asar dulu baru. Nah, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Jadi harus diulang semua. Kenapa asarnya tidak sah? Karena sholat pertama tidak sah. Kenapa sholat pertama tidak sah? Ya mungkin ada pembatalnya seperti najis dan yang lain sebagainya. Nah, ini yang dimaksud dengan syarat ke-6. Yang ke-7, mengetahui diperbolehkannya sholat. Nah, ini kita sudah jelaskan. Mungkin orang yang mu'alaf belum tahu ada rukhsah atau keringanan boleh menjama atau boleh mengqashar, boleh menjama ketika dalam perjalanan. Akhirnya dia ikut rombongan, dia ikut jama tapi dia tidak tahu. Nah, atau orang tidak pernah belajar, nggak tahu, ternyata boleh. Yang di kepalanya ya boleh, tidak ada jamak, semua pada waktunya masing-masing. Nah, kemudian kita lanjutkan syarat jamak takhir. Syarat jamak takhir. Nah, di sini ada 2 ya, tentunya syarat yang atau 3 syarat itu masih digabung untuk jamak takhir juga, yang kita tambahkan ya safar dengan jarak 84, tapi ini safar perginya tidak dihitung sama pulangnya. Jadi jangan bilang Solo misalnya 50, berarti kalau 50 pergi 50 balik berarti 100, berarti jamak. Enggak, karena yang dihitung berangkatnya, pulangnya tidak ditambah. Ya, pulangnya tidak ditambahkan. Nah, jadi di sini kemudian apa tadi? Sudah keluar kecamatan. Kemudian yang ketiga, safarnya bukan untuk maksiat. Kenapa? Karena jamak ini atau qashar ini adalah rukhsah, keringanan. Istilah keringanan ini adalah hadiah. Dan hadiah itu hanya diberikan kepada, kalau orang yang bermaksiat ya tidak pantas diberi hadiah. Masa melakukan kesalahan diberi hadiah, ya kan? Nah, akhirnya kaidahnya ar-rukhsah la tunatu bil maksiyah. Jadi seorang yang bermaksiat itu tidak diberi hadiah, tidak diberi keringanan. Karena niat safarnya adalah maksiat, maka dia tidak boleh diberi keringanan. Nah, kecuali yang kita sebutkan dulu bahwa ketika di perjalanan mungkin melihat yang haram, nah itu. Tapi niat awalnya kenapa dia bersafar ya menuntut ilmu, ada kajian atau silaturahmi, nah, maka ini tetap diperbolehkan meskipun di pertengahan jalan dia ada melakukan melakukan maksiat. Bukan itu yang dimaksud, tapi kenapanya ya, kenapa dia bersafar. Nah, 3 syarat yang tadi kita tambahkan dengan 2 syarat yang ada di kitabnya. Yang pertama, berniat jamak takhir. Nah, jadi tadi jamak takdim ada niatnya juga. Jadi niat tetap wajib. Niat jamak takdim ada. Dan pertanyaannya tadi, kapan kita berniat jamak takdim? Jawabannya tadi apa? Di dalam waktu sholat yang pertama, dari takbiratul ihram sampai salam pertama. Tapi lebih afdolnya pada takbiratul ihram. Nah, ini niat jamak takdim. Sekarang pertanyaan kedua, kapan kita berniat jamak takhir? Nah, di sini tidak disebutkan, mungkin bisa ditambahkan. Berniat jamak takhir ini kapan? Di waktu sholat yang pertama. Jadi beda. Jadi kapan kita berniat jamak takhir? Di waktu sholat pertama. Ya, kalau jamak zuhur asar berarti sholat zuhur. Kalau maghrib isya berarti di waktu maghrib. Nah, bedanya apa? Kalau tadi di dalam sholat, mungkin kita sholat 10 menit, 5 menit lah, anggap 5 menit. Jadi di dalam 5 menit itu harus berniat jamak takdim. Sekarang jamak takhir di waktu sholat zuhur. Kalau waktu sholat zuhur 3 jam sampai 4 jam, berarti itulah waktu untuk berniat jamak takhir. Jadi bukan ketika sholat, kita kan tidak sholat, kita akan mengakhirkan sholat zuhur di waktu asar atau maghrib di waktu isya. Nah, jadi di waktu zuhur ini
Dari anggaplah jam 12 sampai jam 3. Dari jam 12 sampai jam 3 waktu zuhur ini, maka di dalam waktu zuhur ini ketika sudah azan berkumandang azan zuhur sampai sebelum azan, misalnya 5 menit sebelum azan asar, kita bisa berniat jamak takhir. Kita berniat jamak takhir. Niatnya apa? Ya, tidak harus bahasa Arab. Intinya ibaratnya seperti laporan. Kita kalau ada janji, misalnya kita akan ketemuan jam 1, tapi karena kita sibuk tidak bisa jam 1, biasanya kita laporan jam 2. Nah, itu sama manusia beradab namanya. Jadi apalagi sama Allah. Yang harusnya sholat duhur itu di waktu zuhur, karena kita tidak bisa mengerjakannya karena ada safar atau ada hajat yang lain, maka kita laporan istilahnya. Kita laporkan, saya nanti sholat duhurnya di waktu asar, seperti itu. Nah, itu yang dinamakan niat. Meskipun itu istilahnya niat, tapi sebenarnya itu azam. Karena azam itu ya sebelum perbuatan. Istilahnya laporan aja. Jadi misalnya tadi kita mau jamak takhir atau maghrib ini, maghrib isya, berarti di waktu maghrib kita harus laporan di dalam hati kita. Mau diucapkan bisa, ya. Saya mau jamak takhir. Saya mau jamak takhir atau saya mau sholat maghribnya di waktu isya, ya boleh. Seperti itu. Nah, itu yang dimaksud berniat jamak takhir. Kalau ada orang tidak niat, anggaplah tidak niat jamak takhir, tidak niat jamak takhir. Jadi di waktu zuhur dia tidak niat apa-apa, tapi dia tidak sholat duhur di waktu zuhur. Kemudian sudah azan asar, baru dia berniat. Jadi azan asar berkumandang, baru dia niatkan, saya mau jamak takhir. Ini berarti dia tidak laporan di waktu zuhur. Nah, seperti ini nanti sholat duhurnya itu bukan lagi jamak, tapi istilahnya kodok. Apa itu kodok? Dia sholat duhur di waktu asar. Sholat duhur bukan di waktunya, tapi di waktu asar. Apa artinya sholat di luar waktu? Kodok. Dan dia berdosa. Jadi kalau kita mau jamak takhir, kalau kita mau bersafar, makanya kalau bersafar ya bagusnya kita ditentukan. Ya, misalnya ada rondon acaranya. Kalau mau safar ya kan, nanti sholat duhur asar jamak takhir, biar jelas gitu, biar jamaahnya bisa berniat, nanti jamak takhir. Adapun nanti kalau misalnya kita sudah berniat jam 12 saya mau jamak takhir, tapi jam 1 misalnya kita singgah di suatu masjid, ternyata masjidnya bagus dan kita takdim aja, itu bisa aja. Jadi tidak harus ketika kita sudah niat jamak takhir harus takhir, tidak harus seperti itu. Kalau kita tiba-tiba berubah pikiran mau jamak takdim, ya masih bisa dirubah seperti itu. Tapi orang yang tidak niat jamak takhir dan dia sholatnya di waktu yang kedua, jadi sholat duhurnya di waktu asar, nah ini nanti jatuhnya bukan jamak, tapi jatuhnya apa? Kodok. Dan kodoknya berdosa. Kenapa berdosa? Ya dia sholat duhur di waktu asar dan dia tidak pernah laporan. Dia tidak niatkan untuk jamak takhir. Makanya penting sekali kita niat seperti ini. Jadi ini kita niatkan ketika safar, kita beritahu ini nanti kita jamak takdim. Berarti tidak butuh niat, karena nanti kita sholat di waktu yang pertama. Niatnya kapan? Ketika di dalam sholat itu yang tadi. Nah, kalau mau jamak takhir berarti kapan niatnya? Di waktu sholat. Meskipun misalnya jam 3 azan asar, anggaplah jam 3 azan asar, berarti paling tidak untuk 2 rakaat, kalau qashar 2 rakaat itu anggaplah 5 menit. Jam 3 kurang 5 menit kita berniat, itu masih sah. Tapi kalau jam 3 kurang 1 menit, itu tidak cukup untuk sholat zuhur, ya kan, atau sholat asar, maksudnya untuk 2 rakaat 1 menit biasanya tidak cukup. Jadi tidak tidak sah. Jadi paling tidak 10 menit lah, 10 menit sebelum berakhir waktu yang pertama kita niat cari amalnya. Jadi itu berniat di jamak takhir. Saya ulangi, kapan kita berniat jamak takdim? Ketika sholat
di dalam sholat pertama dari takbiratul ihram sampai salam. Kapan kita niat jamak takhir? Di waktu. Ini di waktu, bukan di dalam sholatnya, tapi di waktu sholat pertama. Nah, kemudian yang kedua, adanya uzur hingga selesai sholat kedua. Nah, ini tadi kita syarat jamak takdim ada berniat jamak takdim itu syarat yang kedua. Kalau jamak takdim bisa dilihat yang kedua. Yang kedua masih ada. Kemudian adanya uzur, ini syarat yang keempat, ya kan? Syarat yang keempat sama. Jadi masih ada uzur. Apa artinya masih ada uzur? Masih dalam kondisi bersafar. Artinya apa? Orang kalau sudah sampai rumah berarti tidak ada jamak lagi. Orang kalau sudah masuk kecamatan dia dari safar, sudah masuk kecamatannya, misalnya tinggal di kecamatan Tawangmangu, sudah memasuki kecamatan Tawangmangu, berarti tidak boleh meskipun dia belum masuk rumah, sehingga di masjid di Tawangmangu, di kecamatan Tawang, itu sudah tidak bisa jamak takhir lagi. Anggaplah biasanya kita safar, pulangnya tengah malam. Ketika safar kita di waktu maghrib kita niat untuk jamak takhir. Kita niat jamak takhir. Maksudnya apa? Sholat maghrib di waktu isya. Sholat maghrib di waktu isya. Nah, ketika kita dalam perjalanan, tiba-tiba kita agak rempong untuk singgah. Karena mungkin kita sendiri naik kereta, misalnya banyak barang, kalau kita sholat, wudhu dan seterusnya itu kan ya agak repot. Mungkin barang kita ada yang ngambil, atau bawa anak misalnya, ya kan, anaknya tengah malam sudah pada nangis, ya kan, kalau singgah di masjid lagi malah repot. Nah, jadi enaknya itu di rumah. Nah, tiba-tiba sampai di rumah. Kalau seperti ini, nanti dia modelnya sholat maghrib dan isyanya itu, sholat maghribnya kodok. Kenapa dia jadi kodok? Karena sudah tidak di dalam safar. Dan jamak itu bolehnya ketika safar. Uzurnya ada. Sekarang uzurnya sudah hilang. Artinya apa? Maghribnya Tapi kalau kodok seperti ini, kenapa dia kodok? Ya karena ada safar, ada uzur. Kalau seperti ini, kodoknya tidak berdosa. Beda sama yang tadi. Tak ulang ya. Tadi paham nggak maksudnya? Tadi kenapa dia kodok dan berdosa? Karena dia tidak niat. Sekarang ini sudah niat di waktu maghrib. Saya mau sholat maghrib di waktu isya. Tapi karena mungkin enaknya sholatnya di rumah karena anaknya nangis, atau barangnya banyak, ya kan? Atau pengen cepat-cepat sampai karena ada yang harus diselesaikan di rumah mungkin, atau apa. Nah, maka seperti ini sampai di rumah pun ya dia tetap sholat, nanti maghribnya jatuhnya tidak dikatakan jamak takhir lagi. Kenapa kita tidak mengatakan jamak takhir? Karena sudah sampai rumah. Nah, tapi tidak berdosa. Karena ada orang paham seperti ini, nanti berdebat nanti di jalan. Harus sholat di tengah jalan. Anaknya sudah nangis semua misalnya. Harus sholat di tengah jalan. Kalau tidak, kalau kita sholatnya di rumah nanti kodok. Kata para ulama, kodoknya di sini ya dinamakan kodok, tapi tidak berdosa. Jadi masih aman, seperti ini masih aman. Tapi tidak boleh kosor. Isyanya bagaimana? Isyanya ya tetap sama di waktunya, ya kan? Tidak ada. Yang kodoknya yang maghribnya. Kodok maghribnya ini tidak berdosa. Isyanya tetap 4 rakaat. Ya karena sudah tidak perjalanan. Nah, tapi kalau dia singgah ya bisa 2 rakaat. Misalnya di kecamatan mana? Sebelum Tawangmangu apa ini? Matese. Di kecamatan Matese dia singgah di masjid. Ya, jamak takhir maghrib isya bisa 3-2. 3 maghrib, 2 rakaat isya. Tapi kalau sudah sampai masuk kecamatan Tawangmangu maka 3-4. 3 rakaat maghrib, 4 isya. Nah, ini bisa dipahami insyaallah. Itu yang seperti tadi
berarti kalau memang ada unsur kan tidak perlu diatarkan. Kata gini, seperti saya kan kadang bawa jenazah dari Solo itu udah hampir maghrib. Dari Solo ke sini hampir maghrib itu kalau sampai di sini saya berhenti di jalan, itu nanti keluarganya ataupun yang di rumah itu sudah nunggu kan. Itu saya juga bingung nih, kalau berhenti kan mau sholat kan mungkin ya keluarganya juga bawa jenazah kan pakai mobil kan. Itu bagaimana sampai rumah kan kadang sudah isya kan gitu. Itu kan apa termasuk yang foto tadi atau memang bagaimana itu kan? Karena memang bawa jenazah kan harus segera sampai rumah gitu. Itu berangkat sebelum maghrib kan, kalau sebelum maghrib itu harus sudah jenazah harus segera dibawa. Perjalanan hampir sampai sini itu hampir 1,5 jam. Jadi kalau maghrib belum sempat sampai sini sudah masuk isya gitu. Perjalanannya itu perjalanan 84 kilo atau belum? Belum ada. Belum ada. Tapi bahwa kondisi bahwa jenazah kalau berhenti itu biasanya keluarganya itu nggak mau berhenti, jadi harus segera, pokoknya terus sampai rumah gitu. Intinya ini nanti bukan istilahnya tidak boleh jamak karena safar, karena ini belum masuk jarak safar itu dulu yang pertama. Jadi ini tidak boleh saya niat. Kenapa saya niat jamak? Karena safar. Itu dulu tidak boleh itu. Karena apa? Safarnya tidak jaraknya tidak cukup. Tapi nanti ada kondisi-kondisi tertentu orang itu dibolehkan jamak. Ya, tapi tidak menjadi kebiasaan tentunya. Misalnya yang saya katakan itu seperti orang nikah. Orang nikah ya paling 1 kali seumur hidup. Karena biasa kalau nikah lagi ya sembunyi-sembunyi, ya kan. Yang keduanya itu biasanya nggak acara, ya kan. Nikah siri, nikah. Nah, jadi kata sebagian para ulama itu kalau kayak nikah itu hajatan karena mungkin rempong ya, apalagi wanita make upan, ya kan. Ya itu masih ada ya sebagian ulama yang mengatakan ya boleh jamak. Ya namanya karena tidak mungkin tiap hari nikah, ya kan, tidak mungkin menjadi kebiasaan kalau nikah itu. Jadi ya bolehlah nikah jamak karena banyak tamu ya rempong nanti, ya kan. Nah, maksudnya banyak tamu, apalagi di kampung itu kan acaranya dari pagi sampai malam. Nah, tapi kalau untuk jenazah ini saya masih kalau orang sakit, nah itu masih masuk. Misalnya nih harus ke rumah sakit. Tapi kalau sudah jadi jenazah, misalnya sudah meninggal, ya ana wallahu a'lam masih belum yakin boleh tidaknya. Ya, tapi kalau misalnya kita ngantarin, ada orang kecelakaan nih, kalau kita tidak ngantarin bisa mati, nah itu jelas boleh karena darurat namanya itu seperti itu. Tapi kalau sudah meninggal ya, kalau misalnya waktu itu kan ini musim COVID kan itu, saya pakai ini komplit dan itu tidak boleh berhenti. Jadi tidak boleh berhenti di tempat. Gitu. Kalau ada seperti itu ya masih boleh kalau masih seperti itu. Tapi maksud saya tadi misalnya tidak ada apa-apa ya, kalau misalnya ke Solo. Ya sampai Solo kan kita bisa itu dulu, saya sholat dulu ya, meskipun nanti ya yang rukun-rukunnya enggak usah yang panjang-panjang gitu. Tapi saya sholat ya wudu cepat terus sholat, cari musola di rumah sakitnya, baru setelah itu ngantar tenang gitu loh, maksud saya masih bisa seperti itu, belum terlalu darurat. Tapi kalau kondisinya tadi pakai ini harus ini rempong, harus buka lagi, pasang lagi, nah itu masih masuk kalau seperti itu. Nah, jadi kalau jenazah biasa seperti itu aja, jadi masih bisa singgah dulu, nggak usah ngantar dulu ya, boleh saya sholat dulu nggak apa-apa, izin aja insya Allah. Kecuali kalau ngantar orang sakit tadi ya nggak apa-apa. Bisa di sana juga kan hampir mirip tuh tadi yang sholatnya itu di kodo tapi tidak berdosa, dan sholatnya di kodo tapi berdosa. Yang kodo yang berdosa. Ya tak ulang. Yang kodok berdosa. Yang kodok berdosa itu yang bagaimana? Yang syarat pertama. Nih kan di sini ada 2 syarat nih yang tertulis. Syarat yang pertamanya tidak terpenuhi, itu kodok berdosa nanti. Jadi apa? Dia tidak nah, orang
tidak sholat duhur di waktu dan juga tidak laporan istilahnya. Dengan niatnya. Nah, akhirnya apa? Sholat duhurnya di waktu Asar. orang sholat duhur di waktu asar itu namanya apa? Kodok di luar waktu. Nah, kodok ini namanya berdosa. Kenapa dia berdosa? Ya karena dia sholat di luar waktu tanpa ada uzur. Maksudnya dia juga tidak laporan, tidak ada niat. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Jadi sebab kodoknya berdosa karena dia tidak niat. Yang kedua ini dia sudah niat, ya kan? Dia sudah saya mau jamak takhir. Tapi kenapa kita katakan kodok? Bukan karena dia tidak niat, tapi karena dia apa? Sudah sampai rumah. Tapi dia sudah niat takhir. Tapi dia sudah sampai rumah. Kalau orang sampai rumah berarti apa artinya? Uzurnya sudah hilang, bukan tidak bersafar lagi. Kalau sudah tidak bersafar lagi, berarti tidak boleh jamak. Apa arti sholatnya? Kodok. Karena dia sholat duhur, maghrib di waktu isya. Tapi karena tadi ada hajat dan sudah diniatkan mau takhir, tapi mau turun singgah di tengah jalan, di pertengahan jalan itu ya agak susah misalnya. Nah, makanya di sini kodok tapi tidak dosa. Tapi dengan catatan tidak boleh kosor, tidak boleh kosor. Nah, karena kosor juga harus sah di dalam perjalanan. Jelas nggak ini? Jadi yang pertama karena tidak niat, yang kedua karena sudah sampai rumah. Kalau sudah sampai rumah ya, yang penting tadi yang masalah dia sampai rumah tidak niat takhir juga, ya kan? Berarti nanti kodoknya karena dia tidak niat takhir, dia tidak ada niat. Nah, kalau seumpama kita bermalam di tempat yang jauh, ya, safar, nginap misalnya, 2 hari lah. ya 2 hari. Apakah di sana itu masih bisa kosor atau tetap? Nah, bisa jamak, bisa kosor. Jadi nggak disinggung sekarang aja biar ini. Jangka waktunya ada. Kapan kita masih misalnya saya safar ke Jogja atau Semarang atau ke Jakarta, ada urusan di sana. Urusan saya dan saya sudah niatkan saya di sana akan tinggal selama 2 hari misalnya. Berarti selama saya di sana dan belum masuk kecamatan Tawangmangu, artinya apa? Saya masih boleh jamak, saya masih bisa kosor karena cuma 2 hari. Karena batas waktunya itu 4 hari. 4 hari tapi 4 hari sempurna. Apa maksudnya 4 hari sempurna? Tidak dihitung hari perginya dan tidak dihitung hari pulangnya. Misal sekarang hari apa nih? Ahad. Kita berangkat hari Ahad ini. Nah, hari Ahad ini belum dihitung. Kita mau ke Jakarta hari Ahad ke Jakarta. Sampai hari Ahad belum dihitung Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau saya pulang Jumat masih bisa jamak kosor. Jumat tidak dihitung nanti. Karena saya pulangnya Jumat. Berangkatnya Ahad. Ahad berangkat, Jumat pulang. Ahad berangkat, Jumat pulang. Ini 4 hari nih. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Senin, Selasa, Rabu, Kamis 4 hari sempurna. Ini masih Tapi kalau saya pergi nyari Ahad ini, niat pulangnya Sabtu, berarti Jumatnya kehitung 5. Kalau sudah 5 tidak boleh jamak kosor lagi. Kalau sudah sampai di kota tujuan. Tapi kalau masih di perjalanan, misalnya di mana nih? Sebelum Jakarta. Intinya di perjalanan, ya masih di Semarang lah. Di Semarang ya masih boleh jamak. Tapi ketika kita sudah sampai di Jakartanya dan kita akan tinggal di Jakarta selama 5 hari sempurna, maka ketika selama di Jakarta tidak boleh jamak lagi, tidak boleh kosor lagi. Karena sudah lebih dari 4 hari. Ini wadah. Tapi kalau cuma 3 hari, ya meskipun kita nginap 3 hari di sana masih bisa jamak, masih bisa
qashar. Kalau 4 hari masih bisa jamak, masih bisa qashar. Tapi kalau sudah 5 hari itu sudah dikatakan mukim. Sudah dikatakan apa? Mukim. Apa artinya mukim? Bukan musafir. Kalau bukan musafir tidak boleh jamak. Nah, tapi kalau ketika dia pulang lagi, perjalanan pulang, ya bisa lagi. Ya karena dia sudah tidak mukim di Jakarta lagi, seperti itu. Berarti kalau pindah tempat lagi termasuk sahur lagi, sama Ya. di Semarang 4 hari. Ya. Terus pindah Jakarta. Ya. Jogja 4 hari. 4 hari lagi. safar baru lagi. Safar baru. Terus baru balik. Ya, intinya kita tidak di satu tempat itu tidak lebih dari 4 hari. Misalnya kita tidak nentukan mau pulangnya kapan. Kan ada orang tuh safar. Kapan pulangnya? Ya, yang penting urusan saya selesai gitu. Sampai urusan saya selesai. Enggak jelas gitu. Kalau urusannya 2 hari ya pulangnya 2 hari. Kalau 1 pekan, 1 pekan. Kalau 10 hari, 10 hari sampai selesai intinya. Orang seperti ini ya boleh sampai batasan 18 hari. Enggak 4 hari karena dia enggak jelas. Karena tidak jelas. Yang tadi saya katakan 4 hari itu ketika dia sudah jelas. Misalnya sudah terencana, apalagi sudah beli tiket pulang. Ya, misalnya naik kereta atau naik bis, ya, sudah jelas berangkatnya hari Ahad, ya, pulangnya hari Jumat misalnya. Berarti itu sudah jelas. Tapi ada orang kadang safar tidak jelas. Nah, kalau tidak jelas batasannya bukan 4 hari, tapi 18 hari. Artinya apa? Ketika dia urusannya di hari ke-17 belum selesai, masih bisa kok, masih bisa jamak. Tapi kalau sudah 20 hari dia mengatakan saya musafir, itu tidak musafir lagi. Kalau sudah 20 hari. Meskipun tidak jelas, tapi karena sudah lebih dari 18 hari, sudah 20 hari, maka tidak boleh jamak, tidak boleh qashar lagi. Nah, ini pertanyaannya sekaligus. Jadi kita bagi 2. Orang yang sudah tahu berapa hari dia akan iqomah atau mukim di tempat safarnya, dan orang yang belum jelas. Kalau orang yang sudah menentukan, ini batasannya 4 hari di luar hari masuk, di luar hari keluar. Jadi misalnya saya tadi Ahad, maksimal itu baliknya Jumat. Ahad tidak dihitung, Jumat tidak dihitung. Yang dihitung Senin sampai Kamis. Senin, Selasa, Rabu, Kamis 4. Nah, apalagi kalau lebih sedikit 2 hari, 3 hari ya tentunya. Jumat itu dia boleh safar karena musafir ya Ustaz ya. Gimana? Jumatnya itu kan dia pulang loh. Ya. Kan dia boleh di jamak qashar atau apa Ya. karena dia musafir tersebut karena Ya masih dikatakan musafir semua dari awal dia berangkat keluar kecamatan sampai sebelum masuk kecamatan dia itu masih bisa jamak, masih bisa kok qashar. Kalau sudah lebih dari 5 hari berarti mukim. Lebih dari 4. Hitungannya bilangnya 4, tapi tanpa hari masuk, hari keluar, hari berangkat, hari balik gitu. 4 utuh. Bilangnya 4 utuh. Nah, Fadol. Ini Bang tadi untuk misalnya kalau pulangnya itu sudah niatnya itu melewati 2 sholat misalnya zuhur dan asar tadi untuk Jumatnya tadi ya. Pulangnya itu menjelang maghrib misalnya. Ini untuk 2 sholat ini bagaimana? Kan sudah 4 hari ya. Ya. Jumat kan keluar. Ya, balik. Keluarnya itu menjelang maghrib gitu. Untuk 2 sholat ini bagaimana? Apakah masih boleh ketika masih di sana misalnya, masih di tempat yang ditempati itu, apakah ini masih? Tapi mau balik hari Jumat. Iya, Jumat tapi masih hari Jumat baliknya. Ya masih bisa. Masih bisa. Selagi itu masih hari baliknya Jumat. Kalau baliknya Jumat, kecuali kalau baliknya Sabtu. Kalau baliknya Sabtu berarti tidak boleh lagi. Sama yang kedua ini tadi Nah. tadi yang di Mas Riki tadi untuk perpindahan
perpindahan tadi, Ya. misalnya perpindahannya cuma dekat, itu yang dihitung itu dari jarak yang pertama, safar yang pertama. Misalnya kita orang Tawang nih ke Semarang, kemudian ke kota yang dekat Semarang yang mungkin itu belum nyampe 84 km. Ya. Safarnya yang kedua ini dihitung dari safar yang dari Semarang atau Ya. dari Tawang gitu. Tapi sudah lebih dari 4 hari. Iya, 4 hari, kemudian kan mau safar lagi pindah kota, dan kotanya ini dekat antara Semarang dengan kota yang mau kedua ini. Pindah penginapan. Maksudnya safar. Tapi kalau masih dalam satu daerah itu ya sudah namanya mukim di daerah itu. Sudah mukim, maksudnya mau misalnya nih saya ziarah. Ya, nanti hari ini di nenek keluar saudara yang pertama, terus besoknya nanti saudara yang kedua, tapi masih di situ-situ, ya sudah dihitung. Kecuali kalau misalnya dari Semarang ke Jogja lagi yang jauh gitu. Tapi kalau masih daerah situ, meskipun nginapnya pindah-pindah hotel pertama, hotel kedua misalnya, itu maksud saya kota yang kedua ini tidak dekat banget lah, tapi tidak nyampe ini, tetap keluar dari kecamatan itu, tapi nggak nyampe 84 km. Itu yang dihitung itu gimana ya? Jadi misalnya saya ada acara di Semarang, Ya. kota yang dekat Semarang, tapi ya lumayan jauh. sudah bukan Semarang lagi. Bukan Semarang lagi, tapi nggak nyampe 84 km. Jadi Ya, paham. Keluar. lagi. Tapi tidak balik ke kampung, Iya. tapi Iya. ke kota samping Semarang. Ini belum ada 84 km itu. Maksudnya dari Semarangnya itu. Iya. Kalau ya ini butuh ini, tapi untuk sementara ya itu masih bisa karena hitungannya ya dari tempat tinggal kita di sini lah. Itu untuk sementara, tapi butuh takkid lah. Nah, sudah ini, tak lanjut dulu ya. Yang ana mau tekankan di sini syarat jamak takhir. Syarat jamak takhir di sini kita katakan tadi, yang nomor 1 di sini berniat jamak takhir ini sama dengan syarat jamak takdim yang nomor 2. Syarat jamak takhir yang nomor 2 sama dengan yang nomor 4, ya kan? Artinya apa? Syarat jamak takdim yang nomor 1 yaitu memulai dengan yang awal atau harus tertib, ini tidak menjadi syarat untuk jamak takhir. Apa artinya? Kalau jamak takhir tidak harus zuhur dulu baru asar. Kalau tadi kan nomor 1 ini jamak takdim, yang nomor 1 apa? Harus memulai dengan yang awal atau tertib, zuhur baru asar. Sekarang sini nggak ditulis, tidak menjadi syarat kalau kita mau takhir. Artinya apa? Boleh asar dulu baru zuhur. Saya ulang, jamak takdim harus tertib. Gini, jamak takdim harus tertib. Jamak takhir bebas, tidak harus tertib, meskipun yang afdol tertib, meskipun duhur dulu, meskipun jamak takhir ya mulakan dengan duhur baru asar. Tapi kalau ada orang jamak takhir sholat asar dulu baru zuhur, itu sah. Atau isya dulu baru maghrib tapi jamak takhir di waktu isya, itu sah. Contohnya nih biar lebih mudah. Contohnya kita safar, turun di masjid, kita sudah niat jamak takhir. Sampai di masjid orang sholat isya karena sudah masuk waktu yang kedua. Sholat isya, kita mau sholat jamak kita ikut jamaah. Nah, itu kita bisa sholat isya dulu, baru setelah sholat isya sholat maghrib. Itu biar lebih mudah. Jadi kita ikut jamaah karena kita saya sendiri. Kalau saya sholat sendiri pahalanya dikit. Kalau saya sholat jamaah, pahalanya saya bisa dapat pahala jamaah. Misalnya seperti itu. Jadi dia Masya Allah, dia rajin berjamaah. Akhirnya meskipun safar mau berjamaah, masuk masjid orang sudah sholat isya, tidak bisa lagi sholat maghrib karena pas masuk orang sudah isya. Itu bisa langsung masuk jamaah dan diniatkan untuk sholat isya.
Jadi tidak harus saya maghrib dulu, tidak harus seperti itu. Tapi kalau mau ya boleh juga gitu. Maghrib dulu baru isya. Tapi kalau mau seperti itu ya tidak apa-apa ya, biar enak kita ikut jamaah isya bersama imam. Setelah itu baru kita sholat maghrib. Nah ini dipahami nih. Nah, mungkin untuk lebih membedakan, kita memahami dalam membedakan antara jamaah takdim dan takhir, itu mungkin ditulis di sini jamaah takdim sini takhir perbedaannya apa biar lebih jelas dulu. Nanti dirangkum ya. Nanti dirangkum. Yang sini jamaah takhir, yang ini jamaah takdim. Nah, Perbedaannya apa? sebenarnya di sini sudah jelas ya, maksudnya jelas maksudnya dalam artian dari syaratnya ini di sini 2, di sini. Makanya saya tadi persamaannya nomor 1 ini sama dengan nomor 2. Nomor 2-nya ini sama dengan nomor 4. Tapi ya nanti insya Allah kita tuliskan biar lebih jelas lagi, insya Allah. Kita bahas dulu aja, bahas dulu, nanti di akhir setelah semua nanti kita rumuskan lagi biar lebih apa namanya, lebih kuat. Nah, Tapi Ustaz, kalau seumpamanya tadi kan pas datang ke sana di waktu sholat isya, Iya. berempat kan bisa untuk mendirikan jamaah maghrib, iya bisa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak harus nunggu selesai, tidak harus, tidak harus nunggu selesai. Kita bisa, tapi jangan sampai mengganggu lah, cari di pojok-pojokan dan suaranya tidak usah keras-keras. Nah, jadi tidak harus kita sungguh sampai selesai jamaah dulu baru kita sholat. Tidak harus, kita bisa langsung sholat. Yang tidak boleh mengadakan jamaah lagi itu ya ketika satu kampung, sini jamaah khusus, sini jamaah khusus. Nah, itu nanti perpecahan itu. Tapi kalau ini karena ada safar, ada kebutuhan. Mungkin kita kebalapan 4 kilo dan yang itu 2 kali dua imam itu. Contoh saya kan di rumah sakit Solo itu kemarin tuh ragu dan pas masuk itu ada 4 jamaah. Karena saya nggak tahu, tahunnya hanya nggak boleh satu atap itu, akhirnya saya sholat sendirian gitu kan. ya Itu kalau saya ikut salah satu jamaah itu nanti boleh nggak ya? boleh. Karena kan belum 84 kilo atau belum safar saya. Nanti nggak dikosor. Tidak apa-apa. Tapi nanti bukan jamak, ya kan maksudnya? Tidak jamak, tidak kok. Kalau gabung kita boleh. Jadi imamnya kosor, Kita wajib. kita tidak kosor. Ya kita biasa. Imamnya 2, kita 4. Tapi nanti nambah 2 gitu. Yang saya tanyakan itu ada 4 jamaah itu di sini ada, sini ada, karena kan saya tuh bingung, di sini ada jamaah, di situ ada jamaah sendiri-sendiri per kelompok itu loh, Tad. Iya. Jadi kan ada 4 jamaah itu, saya itu ragu nanti nek saya ikut sini dijuk nambah lagi jamaah itu, akhirnya saya sholat sendiri. Oh, berarti jadi 5 aja nanti. Saya kan belum tahu. Iya, iya. Boleh ngikut salah satunya, nggak apa-apa ya. Boleh ngikut. Jadi seperti masjid di rest area banyak jamaah itu ya enggak apa-apa. Di sana ada orang yang sholat, di sini ada orang. Karena kita kalau mewajibkan musafir itu harus sholat dengan orang yang mukim, boleh jadi dia punya kebutuhan ya harus cepat dan imamnya mungkin ini panjang-panjang, harus misalnya enggak boleh kosor juga kalau kita ikut sama orang yang mukim yang biasanya kita bisa 2 rakaat, tapi karena kita masuk jamaah, nah kita tidak bisa kosor, tetap harus 4 rakaat. Jadi tidak boleh kita 2 rakaat imam 4 rakaat, itu tidak boleh. Nanti ada ini syarat kosor setelah ini. Syarat kosor tidak boleh. Yang boleh kebalikannya, imamnya kosor, makmumnya tamam, maksudnya sempurna. Nah ini seperti ini, imamnya boleh 2 rakaat, nanti makmumnya nambah 2. Seperti itu boleh, tapi kalau dibalik tidak boleh. Kalau ada musafir ikut sholat jamaah, orang imamnya tidak kosor karena dia mukim misalnya, meskipun kita hanya masuknya pas sebelum salam, ya kan, tetap harus nambah 4. Misalnya saya ada musafir masbuk 2 rakaat sholat zuhur misalnya, jadi dia tidak boleh salam bersama imam, dia dapatnya 2. Dia bilang, oh saya kan musafir bisa 2 rakaat, terus dia imam salam, dia salam juga, itu tidak boleh. Dia harus tetap
nambah 2 rakaat. Hatta kalau ndak mau 4 rakaat ya jangan ikut jamaah, sholat sendiri di belakang ya boleh, sendiri pun boleh. Buat jamaah kalau sama orang lain, sama teman-teman ya boleh buat jamaah. Nah, ini yang tadi tafadhol. Ini tadi mau tanya, dalam mazhabnya Imam Syafi'i apakah selalu menggunakan kunut subuh? Kemudian secara etika kalau kita itu menggunakan, secara etika kalau kita dalam suatu tempat menggunakan mazhab yang lain tentunya kan tidak dibenarkan, tidak kurang bagus lah, kurang sopan ini untuk menjelaskan itu. Kemudian apakah ketika menggunakan di Indonesia kan mazhabnya Imam Syafi'i dan biasanya kita menggunakan mazhab Imam Syafi'i, apakah tentunya ketika subuh juga harus menggunakan kunut? Ya kita Jadi kalau biasanya kita kan yang dulu ya, kita kalau ketika takbiratul ihram langsung basmalahnya sir. Ya. Itu kita sekarang berubah. Berubah karena biar nggak campur aduk antara mazhab A dan B. Apakah di subuhnya kita harus juga merubah? Kalau kebiasaan kita biasanya apakah harus juga pakai kunut? Kalau dibilang harus ya tidak harus. Kalau harus tidak harus. Cuman maksudnya secara etika kalau kita di tempat orang yang kunut, bahkan ketika kita misalnya mazhab yang lain ya sebaiknya kita ikut mazhab yang ada di situ. Maka ya sebaiknya kalau mau berubah ya berubah gitu. Maksudnya tapi tidak harus. Tapi kalau di tempat itu memang orang tidak kunut ya nggak usah kita beda sendiri gitu. Ya tidak usah misalnya kita jadi imam. Nah, nanti takutnya akan timbul fitnah-fitnah yang lain. Atau kunutnya ada namanya kunut ringkas. Kunut ringkas itu ya cukup Allahumma gfir li, ya ya Robbi Robbi gfirli gitu. Intinya doanya cuma minta ampunan. Kemudian sholawat, kemudian sudah selesai. Tidak harus yang Allahumma hdina fi man hadait yang panjang itu ya tidak harus. Itu yang sempurnanya. Tapi kalau ditanya harus tidak harus, ya tidak harus. Apakah dalam mazhab Syafi'i orang yang tidak kunut membatalkan sholat? Juga tidak, karena kita sudah yang kita pelajari itu termasuk apa? Ab'ad, bukan termasuk itu termasuk sunnah. Artinya apa? Tapi bukan artinya sunnah aja. Itu kan kayak seakan-akan meremehkan juga ya kan. Kalau bisa ya kunut. Tapi kalau ada sebab-sebab yang lain yang mungkin di tempat itu orang semuanya tidak kunut, ya usahakan kita jangan membawa sesuatu yang baru, kecuali itu dalam konteks ahlul ilmu. Karena ahlul ilmu itu kalau berbeda biasa. Orang yang sudah paham itu ada berbeda, seperti kita di jamiah imam sebagian kunut, sebagian tidak. Kayak saya dulu ya ketika kuliah ya mondok di sana, ya sebagian imam kunut, sebagian imam tidak, tapi biasa aja. Tapi terkadang di masyarakat masalah seperti ini jadi besar karena kurangnya ilmu. Maka ketika kita tahu ya kita sesuaikan. Namanya fiqh dakwah itu kita jangan sampai karena mempertahankan sesuatu yang sunnah akhirnya kita berpecah belah. Yang wajib itu ya memperbaiki ukhuwah, itu yang wajib. Nah, jadi jangan sampai kita sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Jangan sampai ya sunnah-sunnah yang lain, ya kan? Jangan sampai kita mempertahankan sunnah meninggalkan yang wajib. Tidak saling sapa, ya, putus silaturahmi dan seterusnya. Nah, ini yang ketiga sebelum ini mualah. Tadi apa mualah itu? Kalau jamak takdim dia harus mualah. Apa itu? Tidak boleh jeda. Tapi kalau jamak takhir tidak harus mualah. Misalnya nih, jamak takhir, sholat zuhur dulu. Setelah sholat zuhur tidak langsung harus sholat asar. Boleh dijeda. Kalau jamak takhir. Jadi kalau bisa saya simpulkan ya, perbedaan jamak takdim
dan jamak takhir, anggap saja bisa kita katakan ya secara umum 3 dulu. 3 dulu. Yang pertama dari segi niat. Niatnya jamak takdim di dalam sholat yang pertama. Niat jamak takhir di waktu sholat pertama. Perbedaan pertama tentang apa nih? Niat. Perbedaan yang kedua tentang tertib. Jamak takdim wajib tertib atau tidak? Wajib tertib. Jadi lebih ketat takdim. Jamak takhir tidak harus tertib. Artinya apa? Boleh asar dulu baru zuhur. Yang ketiga tentang apa tadi? Niat, tertib, ya kan? Niat, tertib. Terus yang terakhir apa? Mualah. Kalau jamak takdim wajib mualah? Wajib. Jamak takhir? Tidak. Sebenarnya intinya itu tadi. Nah, intinya 3 ini. Niatnya, tertib, sama mualah, jedah itu. Itu untuk yang jamak takhir itu jedanya itu tidak, kalau tadi kan yang 2 rakaat. Itu kan 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau yang takhir itu tidak ada. Yang penting enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Setelah sholat yang pertama ada tamu. Ya kan, setelah nemui tamu baru sholat yang kedua. Itu enggak apa-apa. Karena masih dalam waktu yang kedua itu masih aman lah istilahnya. Nah, selagi masih di dalam waktu yang kedua. Jangan sampai tidak wajib dijeda, dia jedahnya sampai masuk waktu maghrib, sholat asarnya di waktu maghrib. Nah, ini tidak boleh juga. Nah, meskipun yang lebih baik mualah, tapi tidak wajib. Jadi kalau ditanya apa beda jamak takhir jamak takdim, 3 dari segini. Niat tadi sudah tahu, tertib, takdim wajib, takhir tidak. Dari segi mualah takdim wajib, takhir tidak. Nah, ini sebenarnya sudah selesai. Kita lihat dulu. Sebenarnya ini kalau mau dilanjut qasar ini cepat ini, karena dia ngulang-ngulang aja. Biar mau dilanjut atau sudah dulu? Sudah dulu. Qasar. Biar sekalian ya. Karena ini nanti sebagian syarat sudah dijelaskan ya. Syarat sholat qasar yang pertama melakukan perjalanan minimal 83, ini bisa diganti jadi 84. Ini sama tadi. Syarat di jamak ini juga yang syarat tambahannya 84 kilo, tapi perginya saja. Nah, kemudian perjalanannya yang mubah. Ini yang kita singgung, perjalanannya bukan perjalanan maksiat, sama saja ini. Nah, sama ini syaratnya yang kemarin kita jelaskan. Kemudian yang ketiga mengetahui hukum kebolehan qasar. Ini juga sudah sama aja nih. Kalau tadi mengetahui bolehnya jamak, sekarang tahu ada hukum qasar, kita boleh qasar ya, sama aja. Kemudian yang keempat berniat. Di jamak takdim ada niat, di jamak takhir ada niat, tapi beda tempatnya. Jamak qasar tok ada niat. Nah, sekarang ini kita mau fokus. Yang tadi kita sudah tahu, jamak takdim di waktu sholat, pas sholat dari takbiratul ihram sampai jamak takhir di waktu azan waktu yang pertama sampai sebelum 10 menit kira-kira sebelum waktu yang kedua. Kemudian yang ketiga, niat qasar. Kapan niat qasar? Seperti sholat biasa. Kapan itu? Takbiratul ihram. Jadi berniat qasar saat takbiratul ihram. Jadi pas takbiratul ihram, Allahu Akbar itu yang misalnya usolli fardhu zuhri qasron gitu, bisa ditambah. Adapun niat jamaknya itu tadi bebas. Ya kan? Tadi bebas sudah dijelaskan yang jamak.
yang jamak di dalam sholat, meskipun dalam sujud kalau jamak takdim ya bisa, saya mau jamak gitu aja. Dalam hati bahasa Indonesia pun boleh. Yang penting jangan diucap saya mau sujud lagi duduk, saya mau jamak takdim. Batal nanti ya, batal. Dalam hati, lintasan dalam hati. Nanti saya mau jamak. Nah, seperti tapi dalam hati. Meskipun bahasa Indonesia boleh. Ini juga boleh bahasa Indonesia, qasar ini boleh, tapi jangan diucapkan. Namanya niat ya di dalam hati, ya kan? Tidak membatalkan sholat kalau di dalam hati. Nah, jadi kita berniat saya mau qasar. Boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia. Usolli fardhu zuhri qasron gitu caranya. Qasron. Jadi ditambah. Usolli fardhu zuhri qasron. Apa itu qasron? Ya, qasar mau 2 rakaat. Kalau di takbiratul ihram dia tidak niat qasar, maka dia harus 4 rakaat. Misalnya ingat, aduh, sudah di rakaat kedua misalnya. Rakaat kedua, aduh, mau qasar ini, Anda bisa lagi. Tidak bisa lagi. Harus niat qasarnya pas takbir. Makanya dikatain saat takbiratul ihram. Jadi saya ulangi lagi, niatnya semua wajib niat, jamak takdim, jamak takhir, qasar. Tapi yang membedakannya tempatnya atau waktu berniat. Kapan kita berniat? Nah, tadi sudah dijelaskan. Nah, masing-masing berbeda. Nah, kemudian yang selanjutnya mengqasar salat 4 rakaat. Ini mudah aja ya kan? Maksudnya salat asar, salat zuhur sama isya. Yang 3 sama 2 rakaat tidak boleh. Salat maghrib tidak boleh diqasar dan salat subuh tidak boleh diqasar. Jadi jangan ushollil fardhul maghrib qasron. Nah, enggak ada seperti itu. Yang boleh nanti salat isyanya, pas salat isya baru tambahkan qasron gitu. Kemudian yang ke-6 sebelum terakhir, adanya safar dari awal hingga akhir sholat. Ini sebenarnya sudah dibahas juga tadi ini. Jadi ini maksudnya masih adanya uzur. Kalau sudah masuk kecamatan tidak boleh qasar lagi. Kalau sudah sampai rumah tidak boleh qasar lagi. Kapan kita bisa qasar? Kalau kita perjalanan 84 kilo, kemudian kita sudah keluar dari kecamatan kita atau sebelum masuk kecamatan kita. Jadi mau berangkat keluar dari kecamatan Tawangmangu sudah bisa qasar meskipun belum sampai 84. Ya. Atau ketika balik sebelum masuk kecamatan Tawangmangu masih bisa qasar. Sudah masuk kecamatan Tawangmangu tidak bisa qasar. Ini yang dimaksud dengan adanya safar dari awal hingga akhir sholat. Tapi kalau kendaraannya bergerak, misalnya kapal kalau sudah masuk kecamatan kita tinggal di kecamatan di daerah pelabuhan, ya, rumah kita di pelabuhan misalnya. Ketika kita sholat niatnya qasar. Tapi tiba-tiba pas 1 rakaat tiba-tiba suara kayak trompet itu, ya, tanda kalau kapal itu sudah bersandar, ya, sudah sampai. Artinya apa? Kita paham, saat sholat, waduh, sudah maka meskipun niatnya tadi qasar tetap harus disempurnakan 4 rakaat. Kenapa? Ya, harus dari awal sholat sampai salamnya itu harus di dalam perjalanan. Kalau sudah sebagian rokaatnya itu belum selesai sholatnya dan sudah masuk kecamatannya, itu sudah tidak bisa qasar lagi, harus disempurnakan 4. Yang terakhir tidak bermakmum, ini yang tadi kita singgung, tidak bermakmum kepada orang yang tidak qasar dalam sebagian sholatnya. Apa tadi? Kita bisa qasar kalau imam kita qasar. Kalau imam kita sempurna, kita tidak boleh meskipun kita musafir. Meskipun dapatnya cuma salam bersama imam. Jadi tasyahud akhir kita masuk dengan sholat jamaah. Masuk sholat jamaah, assalamualaikum. Karena kita ikut jamaah orang mukim, maka kita wajib tambah 4. Nah, jadi tidak bermakmum kepada orang yang tidak qasar dalam sebagian sholatnya. Makanya orang yang dalam perjalanan imamnya itu bagusnya ngasih tahu.
Apa ngasih taunya? Kita mau qashar ini. Kenapa? Ya nanti supaya makmumnya itu niat qashar ketika takbiratul ihram, ya kan? Kalau tidak dikasih tahu repot nanti. Tapi masalahnya Ustadz, kadang kita telat. Orang sudah mulai, kita safar bareng-bareng. Tapi saya telat karena ada hajat di kamar kecil. Akhirnya saya telat masbuk istilahnya, masbuk. Ini kita nggak tahu ini. Ini tadi rombongan kita ini qashar atau karena kan orang bersafar boleh 4 juga kalau rajin. Nah, kalau rajin boleh 4 yang kita singgung dulu ya kan, boleh. Ini qashar atau tapi kita tahu ini orang musa. Nah, kalau seperti itu solusinya ya gantungkan niat kita seperti imam. Kalau imamnya qashar saya qashar, kalau imamnya tidak saya tidak gitu. Jadi nanti kita lihat 2 rakaat dia salam berarti qashar, saya qashar juga gitu. Kalau telat 1 rakaat berarti tambah 1. Tapi ternyata imamnya 4 rakaat. Berarti saya tidak jadi qashar gitu. Nah, itu namanya apa? Sesuai imam lah, saya ngekor aja, saya ngikut aja. Nah, itu seperti itu bisa. Tapi tetap harus ketika takbiratul ihram, saya qashar kalau imamnya qashar, saya tidak qashar kalau imamnya tidak qashar. Kalau kita tidak tahu imam ini mau qashar atau tidak, atau dia imam kita ini tidak ngasih tahu mau qashar atau tidak. Jadi niatnya seperti itu nanti. Bukan lupa di pertengahan ya. Saya qashar kalau imam qashar, tapi kalau orang mukim kita tahu dia mukim, nah ini tidak boleh ya, tidak boleh niat qashar. Nah, ini qashar sudah selesai nih. Nah, insyaallah jelas nggak qashar ini? Qashar intinya dua, fadhol. Ini untuk apa? Ini tadi syarat jamak atau qashar itu kan keluar daerah atau kecamatan. Iya. Untuk mazhab yang lain itu apakah sama di luar kecamatan? Soalnya banyak teman-teman kita itu kadang mau berangkat itu baru di masjid sini sudah jamak, baru hampir sampai rumah, udah 1 kecamatan udah dijamak gitu. Sama di mazhab yang lain apakah ada mungkin berapa kilo batasan jamak itu? Soalnya banyak teman-teman juga kalau ke Solo itu mesti wajib jamak, kan ada yang masih di Karanganyar Kabupaten itu udah dijamak karena dalilnya ada yang minimum kan kalau rumah kita nggak kelihatan itu sudah jamak. Referensinya. Masya Allah. Jadi mungkin itu ya sebagian yang mengatakan itu ya safar itu tergantung urf, jadi dia tidak ada jarak, tapi sesuai kebiasaan daerah tertentu. Jadi kalau orang-orang sama ini sudah safar dan ini sudah, jadi ngikut-ngikut kebiasaan orang. Nah, itu ada pendapat seperti itu. Tapi untuk ta'akudnya siapa yang mengatakan, wallahu alam, untuk yang sekarang hadir di kepala saya ya kalau tidak salah ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan itu sesuai uruf. Tapi ana belum takut ya, belum takut. Nah, tapi kalau ditanya ada atau tidak ya ada pendapat seperti itu. Nah, tetapi itu menurut ana ya kurang kurang dobit ya, soalnya ya kadang kebiasaan itu berubah-ubah dan ada yang mengatakan ini safar, ini tidak, ini seperti itu. Ya, tapi kalau angka itu ya 84 itu sudah jelas gitu loh, maksudnya aman gitu. Berarti kalau 70 berarti belum bisa, jadi enak ngukurnya. Nah, ini juga karena faktor tadi mengambil hadis dan menurut fitrahnya masing-masing gitu. Nah, tapi kalau memang ini kan ada perbedaan ya, tergantung jaraknya pun, bahkan kalau Imam Nawawi harus 100 kilo lebih, bukan 84 ya. Jadi kalau jaraknya Imam Nawawi itu sendiri, hitungan Imam Nawawi itu 100 kilo lebih. Tetapi yang diambil oleh mutaakhir Asy-Syafi'iyah dan yang pendapat yang lebih masyhur itu ya 84 kilo itu. Nah, keluar kecamatan itu yang pendapat yang lain nggak ada. tapi kalau baru keluar kecamatan kayaknya ya belum tahu saya. Maksudnya itu kan kalau orang Tawangmangu ke Karangmatis sih ya dekat. Pernah ngelakuin soalnya kan ikut rombongan tadi. Oh, tapi kalau
perjalanannya sudah 84. Sudah kan mau ke Pacitan dulu itu. Oh. Masih di Kemang, masih di kecamatan. Tapi memang jauh perjalanan. Perjalanan jauh tapi masih di satu kecamatan. Kalau itu masih ada. Bahkan ada yang mengatakan ya boleh di rumah. Iya, Ya, masih ada yang mengatakan, kalau tidak salah ya Syekh Utsaimin yang mengatakan itu, ya kita tidak harus keluar kecamatan selagi kita sudah mau safar, misalnya ke Pacitan yang 84 kilo, ya kita tapi mau safar nih, itu sudah bisa jamak di rumah. Gitu. Ada pendapat seperti itu. Jadi maksudnya maksud saya kita mengetahui pendapat seperti itu supaya kita juga tidak terlalu menyalah-nyalahkan. Tapi kalau saya ya ambil yang amannya. Karena itu kita namanya ya belum safar, namanya kan kalau di rumah itu ya belum safar. Maksudnya sebab safarnya belum ada gitu. Jadi maksudnya, dan seperti itu mungkin dibolehkan dengan kondisi darurat afanya, tapi bukan karena safar. Misalnya karena ada tiket dan itu mungkin susah dia, kalau misalnya dia harus mampir, jadi sholatnya itu di rumah. Kenapa ya? Karena darurat itu, takut ketinggalan tiket pesawat atau apa. Jadi sholatnya di rumah sebelum safar. Nah, tapi bukan karena safar masuknya. Nah, Fadol. Dalam hal menghitung pergerakan 24 kilo ini, kalau misalkan Ya. saya itu safar dari sini ke Solo, kan belum ada 44 misalkan, itu 40 misalkan. Terus habis itu saya ke Solo itu ngambil teman saya, terus habis itu saya lanjut ke Wonogiri 50 kilo, kan sudah 90 kilo. Nah, padahal kalau saya langsung ke Wonogiri itu paling 50 kilo, itu gimana? Ya apa kita sudah hitung? Oh, muter ini maksudnya? Iya. Karena kita ada ke Solo dulu ngambil teman, habis itu saya lanjut ke Wonogiri. Padahal kalau dari sini ke Wonogiri itu 50 kilo. belum sampai kapal sini soalnya juga 40, jadi digabungnya 90 kan. gitu. Giri. Jadi kayak muter gini. Iya. Misalkan. Oh, misalkan. Itu bisa 40, soalnya kalau Surau sama Giri. Jadi ini tujuannya mau ke Wonogiri. Padahal Wonogiri ini samping Karanganyar ya. Iya, batas dengan Karanganyar. Tapi ke Solo dulu. Iya. Terus mutar Wonogiri lagi. Nanti baliknya dari Wonogiri ke Solo, habis itu ke sini karena dulunya Oh. balik ke teman saya waktu dapat lagi. Biar ngejar dapat waktu safar diputer dulu begini. Bukan masalahnya kan ya mau jemput teman ya, mau jemput teman. ada yang teman yang diajak. Ya, jahit. Oh dulu banyak gitu. Secara zahirnya dia sudah menempuh 84 gitu ya, sudah memenuhi syarat. Tapi nanti saya mau ta'aqqud biar lebih jelas lagi. Tapi secara zahir kan dia sudah safarnya itu sudah jauh lah. Dan nanti pulangnya juga sama ya, maksudnya. Jadi secara zahirnya sudah. Nah. Kunut. Apakah diperbolehkan sholat jenazah itu ulang kali? Oh, Masya Allah. Suruh imami, jadi maaf karena nggak ada imam. Kedua, suruh imami lagi. Apakah diperbolehkan? Dan yang kedua, Ya. Satu dulu berarti. Oh ya, dua. apakah jarak safar itu jika sudah ditentukan dalam mazhab ini 84 kilo, itu juga menentukan seorang wanita yang bepergian harus dengan mahram. Ya bisa. Kalau yang kedua ya sama. Ya safar itu tadi mahram. Jadi kalau kita misalnya mengambil mazhab yang dikatakan Pak Hermanto tadi, misalnya tamu Karangpandan sudah masuk safar dan boleh di jamak atau di. Tapi saya enggak rekomendasi ya pendapat ini. Yang ini saya juga sering dengar dan ada yang bahkan ustadz itu juga ustadz. Ya. Mereka juga pakai mazhab yang lain. Ya. Jadi
kita berhusnuzon itu. Ya, masya Allah. Maka kita misalnya dengan madhab yang lain itu selain madhabnya Imam Syafi'i juga menentukan seorang wanita itu harus sampai misalnya tawang pada jamaah. Jadi seorang perempuan itu harus dengan mahram juga dua. Tawang mangu karang pandan. Misalnya. Kalau mau safar. Kalau bisa safar. Yang kita maksud keluar kecamatan itu yang ini. Kalau niatnya tapi boleh jamak, boleh kosornya itu ketika keluar kecamatan itu, ndak harus sampai sana. Adapun orang kalau mau tawang mangu karang pandan aja, ya itu ndak dinamakan safar. Maksudnya jadi jarak menentukan apakah pertama menentukan syaratnya orang mukhasar atau jamak disamakan dengan mahram. Ya boleh. Ya boleh. Berarti 84. Nah, misalnya satu akhwat mau ke Semarang misalnya, ya kan? Dari Tawang. Berarti ya di sini harus ada mahramnya gitu. Nah, adapun meskipun nanti ini ada ikhtilaf bainal ulama safar bil mahram. Ya, kadang ada yang mengatakan, sebagian ada yang mengatakan ya ndak harus mahram, tapi rombongan wanita pun jadi, yang penting aman dari fitnah, enggak seperti itu. Ada yang membolehkan seperti itu. Kemudian yang kedua ta'addud, diulang sholat jenazahnya itu hukumnya yang pertama dalam mazhab Syafi'i Hambali itu boleh, tapi tidak dianjurkan. Tapi dalam mazhab Hanafi Maliki sholat jenazah itu satu kali, enggak diulang-ulang kayak yang ada ini kok, rombongan pertama, rombongan kedua, enggak seperti itu. Jadi cukup satu kali, misalnya di masjid sudah selesai. Nah, itu mazhab Hanafi seperti itu. Jadi sholat jenazah itu cuma satu kali. Yang tidak dapat ya bisa sholat di kuburan. Nah, dan Nabi pernah melakukan itu, bukan menyembah kuburan, tapi maksudnya sholat jenazahnya di kubur karena dia telat. Adapun mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, sholat jenazah yang diulang-ulang itu jangan sampai kita ngulang-ulang sholat. Misalnya nih kita sudah tentukan, maksudnya pemakamannya ini sudah siap, dan memang sudah dijadwalkan misalnya jam 4 sore, ya kan, jam 4 sore. Jangan sampai pemakamannya ini ditunda gara-gara sholat jenazah. Jangan sampai, karena lebih baik lebih cepat. Jenazah itu lebih baik lebih cepat. Jadi jangan sampai kita menunda dengan dalil kita mau sholat jenazah lagi, seperti itu. Tapi kalau ditanya hukumnya dalam mazhab Syafi'i, boleh ngulang, boleh 2 kali, ya boleh. Tapi tadi itu lebih baiknya jangan sampai, kecuali kalau misalnya memang diulang dan tanahnya belum siap, maksudnya masih proses penggalian, itu kan maksudnya belum bisa dimakamkan karena masih proses. Nah, itu kan beda. Jadi kalau mau mengulang sholat karena alasan pemakamannya belum siap, itu boleh. Tapi kalau sudah siap dan memang sudah dijadwalkan seperti itu, kemudian ditunda karena ada yang belum sholat jenazah, itu lebih baik tidak seperti itu. Yang telat biarkan aja sesuai jadwal. Nanti yang telat bisa sholat di kuburan. Tentunya menghadap kiblat nanti. Ya, menghadap kiblat, sholat di kubur 4 rakaat cukup, 4 takbir. 4 takbir cepat aja, ya kan? Allahu Akbar, Al-Fatihah, Bismillah. Terus yang kedua Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian yang ketiga Allahumma gfir lahu, minimalnya. Kemudian yang keempat tidak baca apapun boleh, Assalamualaikum. Tapi kalau mau baca sunnah, ya kan? La taftinna ba'dahu, la tahrimna ajrohu, waghfir lana walahu, itu boleh, tapi itu bukan wajib, bukan rukun. Nah, yang rukun itu ya Al-Fatihah, sholawat, dan minimal sholawat tidak harus sampai innaka hamidum majid. Allahumma sholli ala Muhammad
cukup. Kemudian yang ketiga doa, dan minimal ndak harus wa akrim nuzulahu wa wasi. Kalau ndak hafal ya paling tidak Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fan, paling tidak yang ini yang kita hafal ya. Sama kadang itu Oh, biasanya kalau masalah huha ini sebenarnya tidak terlalu dipermasalahkannya, masih saja. Tapi maksudnya kalau untuk orang awam dan susah ya tidak apa-apa, mau perempuan mau laki-laki semua ya boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah tahu, misalnya sudah kajian ya lebih baik kalau bisa lebih, kalau laki-laki ya kalau perempuan ya ha, seperti itu. Yang biasa terjadi di tengah masyarakat, jadi memang tentang kematian juga, ya. Dimana tadi disampaikan kalau kuburan sudah siap, ya, segera dimakamkan. Pernah terjadi di lingkungan saya sendiri khususnya, jika itu meninggal, anak-anaknya itu masih di Kalimantan. Meninggalnya jam 1 siang, itu harus nunggu anaknya lagi sampai jam 3 sore besoknya. Ini tadi siang ini, misalkan tadi siang jam 1 meninggal sampai jam 3 besok jam 3 sore itu baru dimakamkan. Itu bagaimana untuk memberikan ya istilahnya pemahaman kepada masyarakat. Masalahnya kadang itu juga untuk dimakamkan meninggal waktu zuhur sampai maghrib pun kan, sebelum maghrib kan masih bisa. Itu karena anaknya yang dari Jakarta itu belum datang, itu harus nunggu, akhirnya harus sampai malam, sampai besok pagi lagi. Itu bagaimana cara mengatasi ya masyarakat seperti itu? Jadi diberitahu bahwa lebih cepat itu ya lebih baik. Adapun kalau dia bersikeras, nanti kalau timbul malah masalah, dia ngamuk-ngamuk minta digali lagi atau bagaimana ya kan, ya mending ditunggu gitu loh. Tapi secara ini ya secara hukumnya dianjurkan untuk semakin cepat semakin baik. Nah, semakin cepat semakin baik, itu yang perlu dipahamkan kepada orang-orang. Jadi tidak harus dia hadir seperti itu, apalagi dalam safar yang jauh, kasihan ya kan, kasihan. Nah, yang kasihan juga ya keluarganya yang meninggal ini. Nah, seperti itu. Tapi kalau ditanya boleh, ya boleh-boleh aja gitu. Kalau ditanya boleh ya, ditanya boleh ditunda, boleh, tapi dianjurkan untuk disegerakan. Nah, dianjurkan untuk disegerakan. Dan kalau dia keluarganya sudah paham, ya lebih baik ya diberikan pemahaman. Mungkin ada orang yang dipercayakan perkataannya didengar, ya mungkin bisa lewat dia, maksudnya pembesarnya atau tokoh yang mungkin menurut kita orang ini didengar, ya kan, maka kita minta tolong sama dia untuk menyampaikan sama yang lagi safar. Nah, seperti itu. Oke, nakhtatim bi doa kafaratil majlis. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayar iki. Mau nikah 14. Nyari kantor.